Oke, ini masih selamat. Alhamdulillah, selamat ya. Tuh, kasihan banget. Ya. Nah, akhirnya ya, dua ikan keluar. Tuh. Jadi biarin main. Waduh guys, si baby dolphinnya mati ya. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi kemarin itu aku sempat ceritain juga kalau ikan baby dolphin yang aku beli langsung dari Bandung itu udah nggak bisa ditolong. Nah, aku tuh juga bingung apakah karena dia nggak bisa beradaptasi, tapi secara perawatan ya, kayak ngasih makan, terus perilaku dia, itu kayaknya baik-baik aja. Cuman kok tiba-tiba dia mati gitu kan. Dan aku nggak sempat videoin juga karena kayak nggak tega gitu. Dan untungnya bukan karena loncat ya, karena kalau loncat biasanya itu udah nggak ada jasadnya. Tapi ini dia ada, kayak udah bener-bener apa ya, nggak berenang gitu. Dan aku kaget banget dan jelas sedih sesedih-sedihnya. Dan untuk menyembuhkan rasa kehilangan, akhirnya aku pesen lagi nih ya si ikan baby dolphinnya atau lumba-lumba air tawar. Dan karena di Surabaya sama Sidoarjo ini apa ya, aku cari itu nggak ada gitu baby dolphinnya. Akhirnya ya aku pesen tuh dari Bandung lagi dan di toko yang sama. Ya kebetulan kalau Tokopedia ini tuh Adra Aquatic. Tapi aku taunya ini mereka ini satu gitu, Adra sama Laksana Aquarium. Jadi bedanya cuma kita pesen dari jauh aja. Ya baby dolphin, aku tuh suka banget sama baby dolphin karena bentuknya tuh kayak lumba-lumba gitu. Nah, daripada aku kebanyakan bacot ya, jadi ini sambil aku tampilin juga. Jadi baby dolphinnya ini udah kayak kempes-kempes gini ya. Itu pengennya itu dikirim next day alias 1 hari. Kenapa aku berani pesen 1 hari bukan yang instan gitu. Kalau instan nggak mungkin ya, dari Bandung ke Surabaya instan naik Gojek nggak mungkin ya. Jadi aku pilih yang next day yang paling cepetnya. Tapi ternyata realitanya 2 hari. Nyampe nya itu hari ini nih, hari Sabtu ya. Dikirim hari Kamis. Jadi ada waktu 2 hari dan kelihatan banget ini udah kempes. Jadi aku agak ragu apakah ini nanti masih selamat atau enggak. Yaudah daripada berlama-lama ya, kita mending langsung aja buka dan supaya bisa segera menyelamatkan si baby dolphinnya ini. Sebenarnya aku bingung ya, kenapa nggak pakai kayak styrofoam atau itu gitu ya. Apakah karena memang ini prosedurnya? Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja. Karena nggak ada waktu untuk berpikir guys ya. Kita langsung sebisa mungkin secepatnya menyelamatkan mereka, oke? Jadi kalau kita lihat banyak banget kayak isolasinya gitu dan ada tulisan fragile. Biasanya kalau di pengiriman tulisan fragile ini udah jadi tanda kalau nggak boleh dibontang-banting ya. Dan semoga aja memang nggak dibanting gitu. Basah guys, bentar ini basah. Kayaknya ada yang bocor nih. Kalau misalkan basah gini ya, aku curiganya segitu. Kayak gitu. Ini aku agak pesimis sih. Karena biasanya yang bocor buat apa? Basah-basah gini tuh. Bahkan sekardusnya ya. Sekardusnya itu ini basah gitu. Ntar kita coba lihat ya. Dan kita buka, mungkin kita keluarin dulu kali ya. Ini soalnya basah gini. Entah kayaknya dia bocor atau gimana ya. Nih coba lihat di sini kan basah ya, basah. Tapi ada bagian yang nggak basah sih. Nggak apa-apa, mungkin kita coba cek. Semoga sih selamat ya. Waduh, oke ini masih selamat. Alhamdulillah, selamat ya 1 ekor. Kita taruh sini dulu. Kita lihat, waduh guys, kelihatan ya. Nah, tuh kasihan banget. Ya, aduh, Nah, kita taruh sini. Aduh, satunya. Alhamdulillah ini masih hidup guys. Alhamdulillah ya, masih hidup. Kita taruh sini dulu. Dan kita ngelihat yang lain. Karena ini apa ya, hitungannya udah 2 hari gitu. Ini masih hidup nggak ya? Oh, bentar. Oh masih hidup, tapi dia ini urgent. Oke, kita harus segera nyelamatin ya. Kalau yang ini, waduh. Ini udah nggak tertolong ya guys. Karena 2 hari ini sangat riskan ya. Jadi ini nih dia bisa diselamatkan. Jadi harus segera tuh kayak mau sekarat ya. Mungkin kita langsung aja. Nah jadi ini langsung aja kita lepasin. Tuh. Alhamdulillah ya dia masih bisa bergerak. Karena kalau terlalu lama penanganan, alhamdulillah ya, si baby dolphin ya bisa ini ya terselamatkan. Oke, mungkin kita langsung aja buka yang ini. Jadi ada dua lagi. Jadi ini langsung aja kita lepasin. Karena apa? Ini kalau kita lihat ya, udah kempes nih guys, seperti biasa ya kalau ada ikan ya, tuh pasti ada kucingnya juga. Tuh ada 2 nih, dia kayak ngelihat mangsanya. Oke, kita langsung aja buka nih, karena kalau kita lihat udah kayak kempes banget nih, jadi oksigennya pasti udah sekarat lah ya kalau bisa dibilang. Oke, kita langsung buka aja. Kita langsung buka kayak gini dan kita buka. Wis, alhamdulillah ya.
kita masih bisa menyelamatkan ya, beberapa baby dolphin ya, atau bayi lumba-lumba air tawar yang habis berjalan atau melakukan perjalanan 2 hari ya. Jadi 2 hari itu lama loh kalau buat ikan ya, karena umumnya itu 1 hari atau mungkin setengah hari, 18 jam. Jadi kalau 2 hari itu bisa nih kayak gini ya, bisa, tapi ada kemungkinan mati juga nih kayak yang sebelahnya nih ya. Nih, bentar, ini mungkin aku masukin dulu ya. Kadang itu aku nggak bisa fokus guys ya. Oke. Iya, nah alhamdulillah ya. Jadi ini baby dolphin masih bisa kita selamatkan 3 ekor ya, meskipun ini sayang banget. Nih bahkan kalau kita lihat nih, sekarang kita bahas ini ya, yang mati itu airnya kayak kelihatan lebih keruh ya. Nih, lebih keruh, dan ini kemungkinan dia matinya udah lebih dulu dibandingkan yang sebelahnya ini. Kayaknya dia barusan mati ya. Karena kalau kita lihat bangkainya tuh lebih rusak, lebih rusak yang ini gitu, yang di kanan aku ya. Jadi kalau bisa dibilang baby dolphin itu dibilang ikan kuat sih, aku nggak tahu sih apakah standarnya itu emang gini ya. Jadi plastiknya menurut aku cukup kecil ya. Ya mungkin memang dia menerima pelayanannya ya nggak sejauh ini gitu, karena di adminnya bilang itu ngasih tahu resikonya kalau misalkan ngirim ke sini ada kemungkinan mati, dan aku nggak akan minta ganti atau gimana, karena memang ya ini keinginan aku gitu untuk mendatangkan dari baby dolphinnya. Dan ya itulah ya, aku benar-benar sedih banget ya, udah kehilangan yang sebelumnya, kehilangan ini juga. Tapi ya mau gimana lagi guys. Dan aku pikir tuh kenapa aku berani, karena aku mikirnya tuh ya karena dia udah tahu ya bakal dikirim ke Surabaya, paling nggak dikirimnya tuh plastik gede gitu loh guys. Sebenarnya nggak masalah kalau misalkan dia ngecharge biaya untuk plastik tuh, plastik berapa sih gitu kan. Tapi ya udahlah, mungkin ini miskomunikasi juga. Harusnya mungkin aku request ya kayak plastiknya gede gitu kan, oksigennya banyak. Dan untungnya bagusnya dia ini masih memisahkan baby dolphinnya ya. Jadi baby dolphinnya tadi kalau kita lihat ya, itu plastiknya beda-beda semua ya. Jadi satu baby dolphin satu plastik, nggak digabung. Oke, jadi ya mau gimana lagi, ini bakal kita taruh sini untuk sementara ya. Dan kalau kita lihat di sini ada 3 baby dolphin tuh, dia masih sehat-sehat semua. Tuh, memang baby dolphin ini warnanya hitam kayak gini guys. Tuh lucu ya. Jadi dia ini ikan asli Afrika guys. Ini kalau kita lihat ya, ukurannya ini masih kecil banget loh. Ini 5 sentian lah kalau bisa dibilang ya. 5 atau mungkin 4 senti. Nih coba kita paksa ya si kucing ini. Coba makan. Hop. Hop, 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 hop. Soalnya dari tadi dia kepo banget loh tuh sama ikan di sini ya. Ini nih coba lihat nih. Coba kita lihat ya. Kita ajak si kucingnya ngelihat si baby dolphin. Tuh. Dia kayak penasaran banget ya sama baby dolphin. Nah tuh, masih diliatin ya sama kucingnya. Lu siapa woi gitu kan. Nah, ya alhamdulillah ya. Sebelumnya itu kalau nggak salah baby dolphinnya tuh digabung gitu. Makanya aku agak khawatir ya ketika dikirim ke sini digabung juga. Tapi untungnya ini mereka dipisah. Tuh. Berani banget si kucingnya ya. Oke, ya daripada ini mungkin kita sambil gini-gini. Jadi kalau nggak salah ini salah satu caraku biasanya untuk menggantikan fungsi dari aerator. Ini kayak gini-gini gitu kan, untuk menambah kayak gelembungnya gitu loh, serut. Jadi ini manual lah ya. Karena yang terpenting adalah bukan gelembungnya, tapi gimana cara kita membuat airnya itu bergerak. Jadi ini banyak yang salah paham juga, aerator itu bukan ngeluarin oksigen ya, tapi kayak bikin gelembung gini. Nah, cuman kalau kayak gini-gini terus capek kan pasti ya. Tapi ini sambil ini aja, sementara aja tuh, supaya mereka bisa dapat oksigen yang ini guys, bisa dapat oksigen yang layak ya. Nah ini aku masih mikir-mikir juga, kira-kira enaknya taruh di mana ya. Sebenarnya aku udah nyiapin, cuman ada pilihan gitu. Dan pilihan itu yang bikin aku bingung. Apakah ditaruh di tanknya ikan pari di sana, tuh ya, atau di belakangnya kamera ini. Jadi ada tank kayak gini juga ya, cuman ukurannya beda. Yang mungkin kalau kamu tahu di ini ya, di sini nih. Tuh. Nah di sini nih. Jadi ini tempat
apa ya, opsi lain kalau misalnya kita pengen naruh si baby dolphinnya. Nah jadi gini, supaya kita bisa menikmati ya mereka semua, jadi mungkin aku bakal memencar mereka. Jadi kalau misalkan ada sesuatu di tank, jadi nggak semuanya itu mati gitu, jadi paling nggak ada beberapa yang masih berpencar. Jadi makanya aku mungkin salah satunya bakal kita taruh di tank pari di situ tuh. Oke, kita langsung pindahin aja nih, kita geser dulu. Nah sekarang kita bakal pindahin satu aja dulu ya, satu ikan baby dolphinnya ya. Kita pilih, kayaknya pakai jaring aja ya, kalau pakai tangan takutnya stres guys. Oke, nah kita pindahin ke ini bareng sama pari ya. Karena pari kalau misalkan dia ngabisin apa namanya, ngabisin cacing beku itu dia agak kesulitan. Oke, kita lihat gimana si baby dolphin ini keluar. Dia nggak mau keluar guys, dia dijaring terus nih. Oke, dia masih sibuk dengan jaringnya ya. Sip, ini dia baby dolphin ya. Tuh lucu banget ya, jadi ukurannya kecil gitu ya. Tuh lucu banget tuh. Apa kita taruh di sini semua ya? Tapi kalau taruh di sini semua takutnya ada apa-apa guys. Nah aku berencana mungkin kita pencar. Nah cuman gini, kalau misalnya kita pencar, jadi kayak kalau dari jauh itu kayak sepi banget gitu ya, nggak ada ikan-ikan kayak bantu-bantu gitu ya. Jadi kayak kurang lah gitu kan. Jadi mungkin apa kita taruh semua atau gimana? Nanti aku pikir-pikir dulu guys, setelah ya 10 atau 15 menit ya. 15 minutes later. Tuh. Jadi enaknya baby dolphin itu dia aktif juga loh tuh kan, sampai ke filter gitu ya. Nah ini kenapa sengaja ada kayak tempat sembunyi, apa filternya itu bisa jadi tempat sembunyi gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen sembunyi bisa. Ya meskipun ini temanya dia ini ya, si tanknya ini luas gitu kan, kosong, tapi masih ada tuh spot-spot dia kalau pengen sembunyi. Dan mungkin kita sendirian aja ya si ininya, karena kalau misalkan rame ya, nanti tempatnya ini jadi sembunyi gitu, tempat apa filternya. Jadi biarin tuh lihat tuh, si kucingnya meratapi ikannya, kamu siapa gitu ya. Tuh, jadi kalau aku udah baca-baca ya, baby dolphin itu nggak akan nakalin tankmate-nya. Dia itu ikan yang peaceful kalau aku lihat ya. Peaceful itu ikan yang pendamai gitu. Begitu juga sama ikan pari nih. Selama kita ngasih makannya tepat waktu ya, dia nggak akan nyerang atau makan ikan si baby dolphinnya. Itu kenapa tuh baby dolphinnya? Kayak dia agak ini ya, agak oleng ya. Oh enggak, dia istirahat doang ya. Oke, mungkin ini supaya lebih jos, tanknya bakal aku tambahin nanti ya gelembung atau aeratornya ya, karena ini kayak kelihatan sepi juga, jadi nggak ada pemicu udaranya. Nah berikutnya kita bakal pindahin ya si dua baby dolphin sisanya ini ke tank yang ini. Nah jadi ini sisanya pakan aja dan kosong ya penghuninya, jadi kita bakal pindahin dua ini, mungkin dua, sebenarnya aku pengennya satu aja karena kalau kita lihat ya, jadi kayak kosong banget, tapi ya udahlah nggak apa, kita bakal tambahin semua aja deh, jadi biar ngeramein sekalian ya. Beda sama tadi, kalau tadi itu bener-bener kosong gitu, jadi mungkin yang ini karena ada banyak juga ya. Nih baby dolphinnya tuh, kalau kita lihat kayak bener-bener mirip lumba-lumba ya. Kayak kita pindahin nih, kita lihat ya, dua baby dolphin masuk ke white tank nih. Nah akhirnya ya dua ikan keluar tuh, jadi biarin main. Dan ini ada sisa beberapa udang ya tuh, yang dulu itu bekas pakan ya, pakannya predator tuh, ada yang di sini ya kan, lucu banget. Nah ini mungkin enaknya bakal kita tambahin ini sih, kayak kayu-kayu gitu ya tuh. Jadi awalnya ini kan konsepnya ada pasirnya, ada yang lain-lain, jadi karena kayak kotor gitu, jadi mungkin konsepnya kayu-kayu aja deh, nggak usah pakai pasir ya. Tuh ada yang sembunyi tuh. Perang sama ini guys, perang sama udang ya. Tuh ngapain tadi tuh, kayaknya dia habis tangkar sama udang tuh. Nah karena tank white tank tadi ya, white tank itu butuh kayu, dan aku cari ternyata kayunya nggak ada di sini tapi ada di atas. Jadi kita harus ke atas buat ngambil si kayunya itu guys. Oke, jadi ini aku udah dapet kayunya ya. Nah kayunya aku udah dapet, ternyata waktu aku cari-cari ada di atas. Dan ini sebenarnya aku pengen langsung ke bawah ya buat naruh si kayu-kayunya ini. Cuman mungkin sekalian kita ngeliat ya, di belakang ini, di belakang aku adalah nakama pond ya.
Coba mungkin kita bakal ngelihat kayak gimana kondisi nakama pon waktu di malam hari guys. Nah ini kalau kita lihat ya si nakama ponnya ini ya ikannya lengkap. Jadi ini malam hari setelah tadi aku unboxing si siapa Silver Arowana ya. Mana Silver Arowana yang satunya lagi? Jadi ada Blacky sama Whitey ya. Ini kayaknya si Whitey deh, dia agak putih ya. Sedangkan ini kayaknya si Blacky tuh. Dia agak hitam ya. Nah ini kayaknya mereka baik-baik aja. Dan situ ada Oxydoras ya, ada Florida Gar dan lain-lain. Tuh ada Archer Fish ya. Pokoknya mereka semua ini aman guys. Yaudah karena mereka baik-baik aja. Karena ya aku pikirnya sekalian gitu. Karena bukan masalah ikannya. Kadang pompanya itu mati atau mungkin rusak. Sehingga kayak netes kan. Jadi biasanya itu gini, pompanya error. Terus di filternya itu cuma netes-netes. Karena kalau netes itu biasanya airnya keluar bukan kembali ke dalam kolam, yang akhirnya bikin kolamnya jadi kering. Nah kalau kering ikannya mati. Nah makanya gitu. Jadi aku kontrolnya lebih ke pompanya sih. Kalau ikannya sih kayaknya baik-baik aja ya, aku lihat ya, nggak ada luka, nggak ada makan atau nggak ada yang impostor ya tiba-tiba hilang, nggak ada. Jadi yaudah kita langsung aja ke bawah buat ngasih kayu-kayunya ini ke baby dolphinnya. Dan aku mungkin bakal sekalian juga tutup si paranetnya nih. Jadi ini ada paranetnya, kita bakal tutup dulu terus ke bawah lagi guys. Ya jadi aku udah ada di bawah lagi dan ini kayaknya kayunya kita bersihin bentar ya. Habis itu baru kita masukin ke tanknya baby dolphin guys. Nah jadi langsung kita masukin. Oke aku nggak tahu ya ini kayu yang udah tenggelam atau belum. Oke coba kita lepas. Oh kayaknya belum guys. Oh ini masih ngambang semua nih. Tahu aku udah tenggelam semua. Cuman waktu itu karena nggak kepake ya. Nah aku nggak tahu apakah udah lama nggak di air jadi ngambang lagi apa gimana ya. Padahal dulu kayaknya udah tenggelam sih guys. Oh mungkin kita ganjel pakai ini ya. Kita ganjel pakai batu bentar guys. Nah ini kita tenggelamin dulu. Bentar ini agak sulit ya. Karena kalau kita langsung cemplungin batunya. Nah mungkin batunya kita taruh sini dulu di bawah. Takutnya malah bikin ininya pecah guys. Apa kacanya ya. Oke kita masukin dulu, tenggelamin. Nah ini agak sulit sih karena gimana ya, harus dua tangan gitu. Oke bentar kita benerin dulu lampunya. Oke aduh kan sulit banget ya. Nah ini nggak tahu nih berhasil atau enggak ya. Semoga sih berhasil ya. Kayaknya batunya nggak kuat deh guys. Nih iya kayaknya batu-batunya bener nggak kuat sih. Oh atau gini kita, nah kita bikin kayak gini guys. Bentar. Jadi kita dempetkan ya, mepet sama kaca. Nah kayak gini loh, sip. Nah aku nggak tahu ini pas atau enggak, yang penting kita masukin aja dah. Masukin aja, bodo amat ya, rapi atau enggak. Ini kayaknya nggak rapi-rapi amat. Yang penting ini bisa bikin kayak tempat sembunyi gitu. Ini sumpah guys, aku bodo amat ya, ini kayaknya agak berantakan karena ini kita bukan konsep aquascape ya, tapi lebih ke yang penting bisa sembunyi aja. Nah kayaknya gini oke sih guys. Toh juga ini ikannya kecil-kecil ya, jadi kemungkinan untuk dihancurin sangat-sangat kecil. Jadi kita tanpa pemberat tapi masih bisa ini kayak sembunyi gitulah. Oke. Nah ini mungkin di bawahnya kali ya, coba kita tes dulu. Sip. Nah ini kayunya nih nggak tahu ini bisa nggak ya. Ini soalnya kayaknya kayunya berat gitu, jadi waktu dicantolin di sini jadi apa ya, semuanya tuh jadi keikut ke atas gitu. Ya udah mungkin ini di atas aja lah, nggak apa-apa. Oke udah gini aja lah. Nah ini kalau kita lihat dari sisi lainnya ya nih, tuh oke juga sih tuh. Nih ini mungkin karena lampunya dinyalain ya, jadi baby dolphinnya masih malu-malu tuh. Mungkin kita bikin ini kali ya, satu tempat persembunyian pakai batu nih. Pakai batu kita taruh di sini kali ya. Nah ini dia bray yang kita cari bray. Oke sip. Nah tuh ada kayak gua-guaan gitu ya, jadi si baby dolphinnya bisa sembunyi tuh ya kan. Jadi kayak bisa sembunyi-sembunyi karena yang terpenting itunya. Dan sini ada langsung ada ini apa, si udang ya buat sembunyi ya, kayak gitulah ya. Atau mungkin ini kayunya kita ambil aja kali ya, nggak terlalu bagus jadinya, kayak jelek ya. Oke sip, jadi kayak gini aja. Kalau kita lihat dari jauh keren banget ya. Ya nggak keren-keren banget sih, karena ini bikinnya juga 5 menit jadi. Tuh. Yang penting si baby dolphinnya itu bisa sembunyi tuh, atau enggak kayak berenang di antara ini ya, di antara kayu-kayunya gitu. Seru banget. Tuh si baby dolphinnya ya. Tuh dia berenang. Kayaknya yang satu itu demen di sini di daerah perkayu dan perbatuan. Yang satu lagi tuh ada di filter-filter ya tuh. Jadi kayaknya mereka ini punya wilayah sendiri gitu. Jadi mungkin yang bisa aku simpulin, kalau aku baca ya di literatur gitu,
Jadi dia ini ikan pendamai, cuman kalau sesama baby dolphin dia itu harus dikasih wilayah sendiri ya. Entah wilayah kayu-kayu kayak gini ya kan, atau mungkin filter-filter di situ itu wilayahnya dia. Jadi mungkin dikasih tempat lah ya, tempat masing-masing. Jadi kayak punya wilayah situ kan. Ini memasuki wilayahnya yang satunya. Tuh, apakah mereka rebutan? Kayaknya sih mereka udah punya wilayah masing-masing. Cuman karena mereka baru masuk juga, jadi saling mengeksplorasi. Tuh. Yang satu lewat ya, tuh kan. Seru banget ya kalau kita ngelihat si baby dolphin itu berada di antara kayu-kayu. Ini baby dolphin. Oh iya, baby dolphin ini ikan dari Afrika ya. Tuh. Jadi kalau kita lihat ya ikan-ikan Afrika banget lah. Yang biasa ikan Afrika itu kan apa ya, lebih uniknya itu di bagian bentuknya ya kan, bentuk-bentuk, entah mungkin kamu ngelihat langfish atau ikan yang sangar ya kayak goliat gitu-gitu, lebih ke bentuknya ya. Ada pengecualian sih ya, African cichlid itu bagusnya tuh lebih ke warna. Tuh kan dia ke gua-gua gitu ya kan, lucu banget tuh. Waduh guys, si baby dolphinnya mati ya. NANI? Tuh kayak mau dimakan sama parinya. Bentar, aku nggak berani mendekat nih. Tuh, mau dimakan ya. Aku takut kena ininya, patilnya. Bentar, kita ambil pelan-pelan. Apalagi ini deket heater ya. Aduh, ini agak ngeri guys. Aduh, gimana ya? Kita ngambil ini, aku agak bingung nih. Apa kita lihat sini? Bentar, ini agak bingung ya. Aduh, mati. Soalnya tadi aku kayaknya udah ada tanda-tanda sih ya. Dia kayak mau sekarat gitu. Jadi meskipun hidup dia... Oke, kita geser. Oke. Nih, tuh kan, kasihan banget. Ternyata dia udah nggak bisa tertolong ya. Nih, kalau kita lihat ya si baby dolphinnya udah tadi tuh kalau kita lihat ya berenangnya udah miring-miring gitu. Jadi makanya aku agak khawatir. Dan aduh, bener aja ya dia udah nggak bisa ditolong. Tuh. Jadi mungkin tadi tuh saat-saat terakhirnya. Aduh, sayang banget guys. Kalau diserang sih enggak ya. Tadi itu dia berenang ke sana kemari. Jadi ya insya Allah sih harusnya aman gitu kalau digabung sama pari. Cuman aduh sayang banget nih ya baby dolphin. Aduh, padahal bagus-bagus mau ditemenin sama pari gitu kan. Tapi kok malah gini guys. Aduh, baby dolphin. Aduh, baby dolphin ini kayak penuh tantangan banget ya. Aduh, ya tapi memang perjalanan 2 hari ya. Pasti ikannya entah stres atau mungkin ya nggak fit atau gimana. Oksigennya kurang ya kan, apalagi tadi plastiknya kecil banget, jadi kayaknya wajar kalau misalkan ini mati gitu. Aduh, aku jadi sedih banget kehilangan 3 ekor ikan baby dolphin lagi. Aduh, ini kayak padahal udah aku anggap teman sendiri loh si baby dolphin ini. Nah, jadi itu deh guys ya, tadi kita habis unboxing 5 ekor baby dolphin, dimana 2 ekornya itu mati saat datang, terus satunya itu mati waktu ada di sini, dan 2-nya lagi alhamdulillah masih hidup. Dan semoga 2-nya itu masih hidup terus ya, karena ya gimana ya, yang apa hal yang bikin aku kaget itu pertama tuh plastiknya itu cuma dikirim sebesar ini gitu. Aku kira ya paling enggak inilah seberapa ya, segini gitu, tapi ternyata kecil banget. Padahal itu 2 hari loh. Ya meskipun tulisannya next day, tapi waktu aku lihat nih, nanti aku tunjukin juga cara logistik itu ada molor gitu. Jadinya 2 hari, dari yang awalnya Kamis ya kan, harusnya nyampainya Jumat gitu, tapi nyampainya Sabtu malam gitu. Udah Sabtu malam lagi. Jadi hitungannya 2 hari tapi hampir mau 3 hari gitu kan. Jadi ya udahlah ya, kita jadi memang bagian resiko kalau kita ngirim ikan gitu. Ya meskipun dari aku juga sedih banget ya, karena baby dolphin ini ikan kesayangan aku banget. Mungkin kamu juga suka ya sama ikan baby dolphin. Dan ini tadi jasad si baby dolphinnya, aduh kasihan banget ya. Ini kayaknya kita kubur aja, karena kalau dikasih ke yang lain juga gak enak banget ya. Kayak dikasihin makan atau predator. Sebenarnya ada ya kayak Kanamaru, wah Kanamaru suka banget. Atau mungkin si Arwana atau siapa. Atau bahkan gurame sabah ya, itu dia kayaknya mau juga, cuman nggak deh, kayaknya kita ini kubur aja ya. Tuh kasihan banget. Jadi ya udah kayak gitu. Nah kalau menurut kamu kalau misalnya kita pengen beli ikan-ikan kayak gini, baiknya berapa guys waktu yang disarankan untuk pengiriman ya? Apakah sehari atau mungkin berapa hari, atau sebenarnya nggak apa-apa 2 hari kayak gini tapi plastiknya dibesarin gitu, atau packagingnya lebih proper lah, pakai styrofoam gitu atau pakai apa gitu. Kalau tadi kan kayaknya pakai ini doang ya, pakai kardus terus dikasih apa plastik ini doang gitu. Nah kalau menurut kamu gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya udah, mungkin itu dari aku, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.